Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan instrumen asesmen awal siswa atau entering behavior. Tugas ini dikerjakan oleh saya sendiri, Dadan Budi, dalam rangka memenuhi tugas LK 3.1.1 PPGPAI 2024 UIN Suharto Kalijaga, Yogyakarta. Angket atau pedoman wawancara yang menggali data tentang gambaran awal atau entering behavior peserta didik. Yang pertama, latar belakang keluarga. 2. Potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya, hambatan siswa dalam belajar. Nah, saya sajikan dalam bentuk bagan, di mana entering behavior ini memiliki 3 hal yang akan digali, yaitu latar belakang keluarga peserta didik, potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya, serta hambatan siswa dalam belajar. Setelah saya menyebarkan link pada Google Form, maka didapatlah hasil dari apa yang digali mengenai latar belakang keluarga peserta didik. Ketika pertanyaan diajukan, nomor 1, bersama siapa kamu tinggal di rumah? 80,6% peserta didik menjawab ayah dan ibu. 6,5% menjawab bersama ayah, kemudian 3,2% bersama ibu, 16,1% bersama nenek dan kakek atau nenek atau kakek. Kemudian ada yang dengan kakak 3,2% dan yang tinggal dengan saudara itu 0% atau tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan keluarga peserta didik ya, antara peserta didik dengan orang tuanya? Ini sebanyak 93,5% menjawab harmonis dan orang tua sangat memperhatikan, sedangkan ada 6,5% yang kurang harmonis dan orang tua tidak memperhatikan. Selanjutnya, bagaimana perhatian orang tua peserta didik terhadap belajar peserta didik di rumah? Ini memperhatikan ya, semuanya memperhatikan. Selanjutnya, prestasi atau kejuaraan yang pernah diraih oleh peserta didik sebanyak 74,2% menjawab ada. Ini entah di SD ataupun di tingkat PRT-an mungkin, atau tingkat kecamatan. Ini tidak dispesifikasikan, hanya saja ini berbentuk kejuaraan. Kemudian ada yang tidak pernah sama sekali sebanyak 28%. Nah, kegiatan yang diikuti oleh peserta didik di luar jam sekolah, 41,9% menjawab ekstrakurikuler. Kemudian ada 38,7% bermain bersama teman, dan sisanya 29% diam di rumah. Kemudian apa kegiatan yang paling disukai peserta didik? Sebanyak 71% peserta didik menjawab olahraga, 19,4% bernyanyi, kemudian 9,7% menggambar, dan 6,5% membuat video TikTok. Kemudian dalam hambatan siswa dalam belajar, masalah yang dirasakan ketika belajar di kelas. Ini dalam hal tidak siap dalam mengikuti pembelajaran 0%, semuanya siap. Jadi kemudian ada 9,7% terburu-buru, 58 atau 18 orang jawab kurang teliti,
19,4% sulit menghafal, kemudian 16,1% sulit memahami penjelasan guru. Masih dalam hambatan siswa dalam belajar, hal apa saja yang mengganggu dalam kegiatan belajar kelas? Teman yang suka mengajak ngobrol ini banyak 45,2%. Kemudian teringat tugas yang belum dikerjakan 29%. Memiliki teman sekelas yang sulit diatur 32,3%. Ini juga menempati urutan kedua. Terbujuk ajakan teman untuk melalaikan tugas. Selanjutnya, pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Ada kesiapan belajar, ada gaya belajar, dan minat belajar. Materinya seperti ini, pemetaan kebutuhan belajar. Kondisi fisik dalam kesiapan belajar. Semuanya menyatakan siap mengikuti pelajaran 100%. Pengerjaan tugas PAI. Saya selalu mengerjakan tugas PAI BP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan 87%. Ada yang terkadang mengerjakan tugas PAI BP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, kadang-kadang 12,9%, dan yang terlambat mengerjakan tugas itu tidak ada 0%. Kemudian keberanian bertanya. Menyatakan berani bertanya ini 64,5%, sedangkan sisanya 35,5% itu kurang berani bertanya terhadap materi yang kurang dipahami. Perlengkapan belajar 96,8% membawa buku paket PAI sesuai jadwal, dan ada 1% yang terkadang tidak membawa buku paket sesuai jadwal. Kemudian kegiatan belajar di rumah. Ini yang paling banyak adalah terkadang, kadang-kadang membaca materi sebelum pembelajaran di kelas. Kadang-kadang kebanyakan. Dan yang selalu membaca materi ini juga banyak, 38,5%. Sedangkan yang tidak pernah membaca materi sebelum pembelajaran di kelas itu sebanyak 9,7%. Selanjutnya mengenai gaya belajar. Ini diagram lingkaran menyatakan 71,4% mampu merencanakan dan mengatur kegiatan belajar dengan baik. Ini nantinya akan dikategorikan apakah peserta didik itu tipe belajarnya visual, auditori, estetik, atau visual auditori. Nanti kita akan lihat sesuai dari angket yang disematkan di link Google Form. Seperti ini. Dapat mengingat dengan baik informasi. Ini kebanyakan yang tertulis di papan tulis. Kemudian menghafal sesuatu. Peserta didik kebanyakan dengan membayangkannya, menghafalnya dengan membayangkannya. Jadi mungkin dibaca sekilas kemudian dihafalkan atau di dalam keadaan buku tertutup. Ketika ditanya tentang kesulitan, di sini mengingat perintah lisan. Ketika diperintahkan secara lisan, 42,9% itu sulit, ya. Kecuali jika ditulis. Selanjutnya kesukaan, ini kebanyakan mendengar daripada membaca. Kemudian ini kesukaan lagi, kebanyakan mengetuk-ngetuk pena, jari atau kaki saat mendengarkan musik atau pembicaraan. Ketika di kelas, jari-jari anak-anak itu tidak bisa diam, ini kebanyakan. Kemudian yang lebih suka dilakukan adalah berolahraga
dengan kegiatan fisik lainnya. Ini olahraga selalu jadi dominan ya. Kemudian disukai lagi mengenai seni, tetap olahraga. Selanjutnya, ketika mengerjakan sesuatu, peserta didik selalu 73,1% mengikuti petunjuk dan gambar yang disediakan. Jadi harus disediakan gambar. Konsentrasi peserta didik terganggu ketika suara atau keributan ini memang mengganggu sekali. Suara dari luar kelas atau dari temannya sendiri itu sangat dominan dalam hal mengganggu konsentrasi. Kemudian peserta didik merasa mudah belajar melalui kegiatan kebanyakan membaca. Selanjutnya berbicara gayanya atau ritmenya, durasinya kebanyakan cepat, namun senang mendengarkan. Kecenderungan gaya bicaranya kebanyakan di sini cepat ya, dan hanya sedikit yang berirama. Kemudian dalam minat belajar, saya merasa senang belajar PAI. Setuju ya, kebanyakan setuju dan yang sangat setuju, kebanyakan yang setuju. Saya selalu bersemangat mengikuti pelajaran PAI di kelas, di 25%. Yang setuju, yang sangat setuju 24, yang tidak setuju atau sangat tidak setuju itu tidak ada. Saya sering mempelajari materi PAI di luar jam sekolah. Ini kebanyakan setuju dan ada yang tidak setuju. Ini menempati urutan kedua sebanyak 12,1%. Dan yang sangat setuju 6,1%. Saya merasa materi PAI relevan dengan kehidupan sehari-hari saya. Masih banyak yang setuju. Yang sangat setuju 36,%. Kemudian yang tidak setuju dan sangat tidak setuju itu tidak ada atau 0%. Saya merasa terbantu dengan metode pengajaran guru dalam pelajaran PAI. Ini setuju ya, 72%. Sisanya setuju, sangat setuju. Nah, di sini diskusi tentang nilai-nilai keislaman bersama teman-teman. Nah, di sini ada yang tidak setuju sebanyak 3%, tapi kebanyakan yang setuju. Masih dalam minat belajar, saya merasa termotivasi untuk menerapkan ajaran Islam yang dipelajari dalam kehidupan. Nah, di sini ada yang tidak setuju ya, 3%. Dan yang kebanyakan ini setuju. Saya suka membaca buku atau artikel tentang Islam di waktu luang. Ini kebanyakan juga yang setuju. Sangat setuju, 16,2%. Yang tidak suka membaca, ini 12,1%. Saya merasa PAI adalah pelajaran yang penting untuk masa depan saya. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju, dan ada yang sangat tidak setuju. Mungkin ini digambarkan oleh peserta didik tersebut. PAI itu orientasinya untuk menjadi ustadz, mungkin itu seperti itu. Padahal ya dari PAI itu bisa digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini nggak apa-apa, ini asesmen awal. Saya merasa nyaman mengerjakan tugas dan ujian PAI. Tugas ya ada yang 1%, ada 3%. Tidak setuju, tapi kebanyakan 75,8% setuju dan 24,2% atau 8 orang ini sangat setuju. Ya, demikian itulah asesmen awal dalam mempersiapkan pembelajaran PAI di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.